Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadin muttasil al-imam al-mu'allif rahimahullah wa damana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna birral walidati ad'abu birril walidi. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna birral walidati, bahwasanya bakti kepada ibu, ad'ab, berlipat-lipat, ad'abu birril walid, berlipat-lipat bakti kepada ayah. Jadi kalau bakti sama ibu lebih daripada ayah, baktinya berlipat-lipat. Kama warada fil hadis, sebagaimana telah datang dalam hadis. Wala'ala, sabab, barangkali sebabnya, fi dzalika, pada yang demikian itu, artinya bakti sama ibu itu berlipat-lipat kebaktian daripada bakti sama ayah. Ma taqasihil walidah, apa yang berat orang tua, minta ambil hamli, daripada rasa letih capek mengandung. Kalau bapak kan nggak ngandung, yang ngandung siapa? Ibu. Kemana aja dibawa dalam kandungan, apalagi udah bulan-bulannya berat banget. Usah jauh-jauh kita 2 kilo ikat di badan kita, kemana aja kita bawa, berat. Jadi ibu itu dalam bakti kita kepada ibu harus berlipat-lipat daripada ayah. Barangkali sebab ini ibu itu berat, merasakan kehamilan, letih, capek, letih. Wa musyaqqati masyaqqatul wad'i, maksudnya dimusyaqqat dalam mengandungnya dan juga melahirkan. Di dalam melahirkan, ibu kita antara hidup dan mati taruhannya, kan gitu. Enggak sedikit dikala melahirkan, suruh pilih antara anak apa ibu kalau mau selamat. Kata dokter ini nggak bisa dua-duanya, harus salah satu kalah. Nyala ibunya, biar anaknya selamat. Nah itu di dalam melahirkan antara hidup dan mati, antara suruh pilih, salah satu, ibu ngalah, biar anaknya hidup. Katakan kita biar hidup, nggak apa-apa, ibu nggak sampai, umurnya sampai di situ aja, karena nggak ada pilihan, kata dokter nih. Ini salah satu nih. Sampai ngalah begitu ibu kita, wa mu'natir radha, nyusuin, obat tuh. Ibu kita nyusuin, nggak ada berhentinya tuh, dari melahir sampai dari ngandung, rasa capek, letih, penggang kagak enak, tidur gak bisa tengurap, kemana yang salah mau melahirkan, berat, sakit, udah ngelahirin, nyusuin, tuh, nggak bisa tidur malam, anak nangis, nyusuin tuh kita, tuh, maka kita dituntut untuk lebih berlipat-lipat bakti sama ibu. Wa tarbiyah, mendidik, bapak kita pergi kerja, yang kerja pagi jalan pulang sore. Tuh ibu makanin, nyuapin, nyendokin, nyabokin, apa lagi? Ngedidik, itu ibu. Wa mazidil hananah wa syafaqah, lebih kasih sayangnya. Bapak sama ibu, terhadap anak itu lebih sayang siapa? Ibu sama anak, biar gimana juga. Makanya kalau ada suami meninggal, anak 10 masih bisa diurusin tuh sama bininya. Tapi kalau bininya meninggal, bapaknya masih ada, celeng, bingung. Karena kagak biasa. Kalau ibu kita biasa, ditinggal suaminya, kan?
tinggal bapak kita yang ngurusin tuh anaknya, 7 diurusin semua. Kan kagak biasa. Bahwa istrinya meninggal, meninggal, dia ngurusin 7 anak. Berat gak tuh? Berat. Nah, jadi lebih sayangnya ibu terhadap anak-anaknya daripada bapak. Wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Waqad kala rajulun Nabi sallallahu, sungguhlah berkata seorang kepada Nabi sallallahu, man ahakun nas bi husni suhbati ay bi birri wasilati, siapa yang paling berhak manusia, yang baik tuh artinya bibiri dengan baktiku dan menyambungku. Siapa yang paling berhak manusia yang aku bakti kepadanya dan menyambungnya? Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, Nabi berkata kepadanya, ummuka, ibumu tuh ya yang paling berhak manusia ya kau berbakti kepadanya dan menyambungnya, ibu ya, kata Nabi. Qala berkata lagi, sumaman. Laki itu berkata, kemudian siapa lagi? Qala, Nabi bersabda, ummuka, ibumu. Itu 2 kali itu. Ibumu. Qala sumaman, qala ummuka. Nanya lagi. Kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu, sampai 3 kali. Ya. Ini penekanan. Ya, kita sebagai anak harus benar-benar bakti berlipat-lipat kepada ibu. Bukan berarti nggak harus bakti orang tua, ya. Orang ayah tetap bakti, cuma baktinya kepada ibu lebih. Ya. Qala summaman, kemudian berkata, siapa lagi? Qala abuka, Nabi bersabda, bapakmu. Tuh. Jadi yang paling berhak manusia, ya, kita ini bakti kepadanya sama ibu. Sampai 3 kali Nabi, ibu baru bapak. Wa kama yajibu 'alal insan ayyabirra walidayhi bi hayatihima, sebagaimana wajib atas seseorang bakti kepada kedua orang tuanya fi hayatihima, di masa hidup keduanya, kadzalika seperti demikian pula yang bagi lahu ayyabirrahuma ba'da wafatihima, seyogyanya bagi seseorang itu bakti kepada kedua orang tuanya ba'da wafatihima, sesudah wafat keduanya. Jadi bakti kita sama orang tua enggak putus bakti karena sudah meninggal, habis deh, enggak. Tetap masih itu. Masih jalan bakti kita kepada orang tua sama di masa hidupnya. Dengan apa? Wadzalika bid-du'a wal istighfari lahuma wa bitasadduqi anhuma. Yang demikian itu bakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, bid-du'a, dengan berdoa. Doain orang tua kita. Oh ya. Di masa hidup doain. Udah meninggal apalagi doain. Wal istighfar lahuma, mintakan ampun untuk keduanya. Orang tua udah meninggal, butuh doa dari yang masih hidup, apalagi anaknya. Istighfar, minta ampun buat orang tua kita. Wa bitasadduqi anhuma, sodakohkan daripada keduanya. Tuh, di masa hidup kita begitu. Ya, paling dulu bitaqdimihima, dengan menundukkan orang tua ala nafsihi, atas dirinya, ya, dan atas anak-anaknya, atas istrinya. Tuh orang laki, kita punya orang tua, ibu. Kalau mau lebaran duluan dia. Jangan diri kita dulu, anak kita, ibu kita dulu. Apa yang ibu perlu kasih, ada baru buat kita. Begitu. Ini kan kita kagak. Yang orang tua bekas, kita dulu, orang tua baru sisanya. Nggak ada, nggak dibawain. Orang tua dulu didahulukan. Ya. Nah ini sedekahkan sebagaimana di masih hidup. Perhatiin orang tua. Yang punya rezeki itu anaknya, orang tua ngerokok apaan ya? Rokoknya filter sebungkus. Siapin itu duit buat sebulan buat orang tua. Rokok kasih. Ya, emang doyannya kopi misalkan. Apa? Beliin kopinya. Dia mah ibu kita kasih. Begitu. Udah meninggal, sodakuin juga. Bukan berarti udah meninggal, udah bebas dah nih, udah nggak sedekah lagi.
Yang biasa ngerokok sebungkus berapa? 10.000 misalkan, 20.000. Berarti ada berapa itu? 600.000. Kumpulin tuh duit, sedekahin masuk masjid tuh buat orang tua, buat ibu. Kan sama tadi, sebagaimana di masa hidup kau bakti, udah meninggal pun bakti sama orang tua. Baktinya apa? Ya tadi doain, istighfar, sedekahin. Di masa hidupnya kau kasih. Orang tua butuh apa nih? Orang tua udah tua, nggak ngapa-ngapain. Ya, dia pengen ngerokok, pengen apa? Kasih duit. Tiap hari berapa? Sebulan kasih. Udah meninggal dunia, sedekahin. Udah nggak boleh rokok kan tuh, sedekahin. Begitu. Diajarkan sampai bakti sama orang tua bukan di masa hidup aja, sudah meninggal juga ya. Wa biqada'i duyunihima, tunaikan, bayar utang-utangnya kalau ada. Orang tua kita kalau punya utang, ada yang datang, orang tua itu punya utang sama lain, bayar, cariin. Wa tanfidhi wasayahuma, lulusin wasiat keduanya. Apa wasiatnya? Di masa hidupnya lulusin. Wa bisilati arhamihima, sambung silaturahim keduanya dari pihak ibu pihak bapak, sambung ya. Jangan bapak nggak ada, ibu kagak ada, udah kagak mau saling kunjung mengunjungi ya. Lu gua dah udah kagak ada, sekarang bapak gua udah nggak ada. Jangan. Tetap itu salah satu bakti orang tua yang sudah meninggal dunia, itu anaknya menyambung silaturahim dari bapak dan ibunya. Wa birri asdiqaima, berbakti berbuat baik kepada teman-teman kedua orang tuanya. Dia tahu orang tuanya masih siapa yang bergaul di masa hidup. Orang tuanya suka ya disambangi. Orang tuanya punya teman siapa temannya, dia berbaik, bawa makanan, tenteng, silaturahim ke rumah teman orang tuanya yang masih hidup, orang tuanya udah meninggal. Itu menyambung teman-teman. Siapa yang cinta sama orang tua kita ini orang, ya sambung terus tuh, sampai segitunya ya. Kita diajarkan untuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, bukan hanya kerabat ya, dari pihak ibu bapak, temannya dan orang yang mencintai orang tua kita, sambung silaturahimnya. Fazalika kulluhu min tamamil birri, maka demikian itu semuanya tuh kita doain orang tua kita, istighfarin, sedekahkan buat orang tua kita, penuhi janji wasiatnya, bayar hutang kalau ada, sambung silaturahim pihak ibu bapak, teman-temannya dan orang yang mencintai orang tua kita, min tamamil birri, dari sempurna kebaktian tuh. Jadi kalau kita pengen jadi anak yang sempurna bakti kita kepada orang tua, udah meninggal dunia seperti itu. Ya, sedekahin Jumat, kotak ini buat ibu, niatin ini buat bapak, ya, ini buat guru, ini buat semua begitu, diniatin. Kebutuhan orang tua jika dia mampu, kasih terus tuh. Ini kadang sama bini takut, ya, ada orang tua berani banget, sama orang tua berani, sama bini takut. Ngasih duit buat bapak emaknya, diem-diem, ketahuan 2 bulan bini nggak ngasih lagi. Kalau perlu bini kita yang kasih, nih kasih mak sono, anterin, gitu. Cari istri yang bisa mendukung, ya, mendukung kita buat taat sama orang tua ya. Kalau punya bini bikin jauh kita dari orang tua, bikin kita jadi durhaka, buat apaan? Dunia kagak lama ya, nggak lama ya. Kama bihil ahadis, sebagaimana telah datang dalam hadis-hadis, wa bidu'a lil mayyit, dan pada doa bagi mayit, wa bil istighfar, berdoa untuk mayit, istighfar lahu untuk mayit, wa tasaddu anhu, dan sedekah dari mayit, naf'un lahu kasirun, manfaat yang besar bagi mayit. Udah ada hadis-hadisnya. Bagi orang yang nggak percaya yang macam itu, kerugian besar. Ya, ini hadis-hadisnya banyak.
kita sedekahin, istighfarin buat mayit, itu manfaat besar buat mayit. Payam bagi insan Allah yaghfula dzalik. Maka sebabnya manusia, seseorang itu enggak lupa dan demikian itu bihaqi walidayhi, pada hak kedua orang tuanya. Ini kita semua punya orang tua, jangan lupa tuh hak orang tua. Jangan kita lupain. Apalagi masih hidup orang tua kita. Udah enggak ada aja kita jangan lupain. Doain, istighfarin, sedekahin buat orang tua kita. Khususan wa fi haqqi ghairi minal aqarib, khusus pada hak selain mereka. Siapa? Minal aqarib, kerabat-kerabat. Kerabat orang tua kita, kerabat ibu kita. Wa zawil huquq, dan yang punya hak-hak ali atasnya, wal muslimin, dan orang Islam umumnya. Doain Allah fi walidayya wal jami'in wa minal muslimin wal muslimat wa jami' wal jami' wa alayya. Semua itu doain, istighfarin. Jadi bukan buat orang tua kita aja, kerabat juga umumnya buat orang-orang Islam kita istighfar itu, ya. Maka ada, saya baca dalam kitab Al-Ghafirin, siapa yang melazimkan membaca doa Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma rahmata Muhammad, Allahumma farij an ummati Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad wa li man amana bik, maka akan diangkat pangkatnya menjadi waliullah. Salat selalu dia baca tuh, ya. Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma rahmata Muhammad, Allahumma farij an ummati Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad wa li jami'i man amana, bagi semua yang beriman kepadamu. Kita minta diampuni, doain tuh semua muslimin, maka nanti dia pangkatnya akan diangkat menjadi wali min auliyaillah. Di jalan jadi wali banyak, ya. Jalan jadi wali itu banyak. Ada kisah orang ini pedagang perempuan belanja. Itu perempuan kentut nyaring banget, kencang. Malu nggak? Kentut nggak ketahan, kencang banget, kedengeran, kencang, malu dia. Akhirnya karena mau menutupi rasa malu itu wanita, itu yang punya warung belagat budak. Itu wanita beli garam, kagak ada gula, beli kacang, nggak ada minyak, apa aja pokoknya kayak bolot-bolot gitu, kayak bolot dan ngomong kemana nggak, di belagat seperti itu. Selama itu wanita hidup, dia belagat budak, buat nutupin aib itu wanita. Angkat menjadi wali. Jadi wali, nutupin aib orang. Dia belaga nggak dengar gitu. Jadi banyak jalan-jalannya, dan doa, dari sikap istiqomah, ya. Summa innahu, yang bagi kemudian sungguhnya seyogyanya, wa yustahabbu lil walidain, disunatkan bagi kedua orang tua. Nih kita punya anak, disunatkan ayyu'inu auladahum ala birrihim bil musamahah, menolong mereka anak-anaknya atas bakti mereka dengan memaafkan. Tuh kita nolong kepada anak-anak kita disunatkan ini, ya, menolong anak-anak atas baktinya mereka dengan memaafkan. Wa tarkil mudayaqati fi talabil qiyam bil huquq, meninggalkan, menyusahkan, menyempitkan dalam menuntut, ya, al-qiyam, menjalankan dengan hak-haknya. Waduh, ini orang tuh punya hak anak nih. Jangan dibebankan, diberat-beratkan terhadap anak, ya. Maka ada juga dalam kitab Tabligh Ghafirin, salafus saleh, dia nggak mau nyuruh anaknya, kagak mau. Mendingan orang lain disuruh. Kenapa? Kalau nyuruh anak itu kagak mau disuruh, kan jadi dosa. Disuruh sama bapaknya ngelawan, jadi dosa. Akhirnya dapat siksa, kembali lagi ntar ke bapaknya. Menyebabkan dari asbabnya bapaknya nyuruh kagak apa nih, kagak didengerin, nggak dijalanin, dosa tuh anak. Dosa. Siapa yang nyebabnya? Bapaknya nyuruh. Kebanyakan di pesantren gitu tuh, kayak nggak pernah nyuruh anak, santrinya mulu, diantepin aja itu anak gimana juga, ya. Nah, yang penting bagi kita orang tua di sini, maafin anak kita. Wa mujadimatil istiqsa, menjauhkan, menuntut bizalika, pada demikian itu. Minta sama anak kita, bapak minta siapin ini, mana nggak mampu, kan jadi beban, ya.
Yang semacam itu maafkan, tinggalkan tuh menuntut terhadap anak-anak yang memang kita punya hak kita terhadap anak, tinggalin, jauhkan. Siyama fi hadhil azminati, lebih-lebih di zaman ini. Kata Ibnu Al-Haddad, lebih-lebih di zaman ini. Zamannya beliau beratus tahun yang lalu ya, 150 tahun yang lalu. Ini zaman dulu udah kata begitu tuh, 200 tahun lebih deh. Lebih-lebih zaman ini qalla bihal birru wal barun, sedikit pada zaman ini bakti dan orang-orang yang berbakti. Masya Allah. Apalagi sekarang emak dibunuh, bapak dibunuh, sampai dibawa pengadilan tuh emak, ada ya? Sampai begitu. Ya, zaman kemarin bukan makin ini, udah makin rusak. Ini zaman Al-Habib Al-Haddad katanya kurang di zaman sekarang bakti dan orang-orang yang bakti kepada orang tuanya. Wa pasyaf yang ukubah, dan banyak pada saat ini siksaan. Karena anak tak bakti sama orang tua. Zaman dulu itu udah ada di zaman Al-Habib Al-Haddad. Tapi sekarang makin banyak waqasural aqul, banyak orang-orang yang durhaka. Orang yang melawan sama orang tuanya. Nah sekarang panggil coba. Ya. Budi, ngapa sih? Emaknya panggil, ngapa sih? Tolong ambilin. Apakah disebut? Tak dulu. Begitu nyautnya sekarang. Wala taqul lahu jangan kamu berkata dipanggil kenapa? Labbaik. Lebih dipanggil labbaik, saya datang, saya patuh. Kalau begitu dipanggil, Hasan, labbaik, arahin langsung udah. Karena sekarang ngapa sih? Panggil mulu katanya. Di zaman sekarang kasrul aku, banyak orang-orang yang durhaka. Fa idza fa'ala zalika, maka bila melakukan yang demikian gitu, tuh anak-anak kita berlaku demikian, wasamih auladahu, maafkan anak-anaknya. Jadi kalau anak kita begitu, maafin aja udah. Kita disuruh maafin. Sallamahum wa khallasahum min ismil uqubah, maka mereka selamat dari dosa siksaan, dosa durhaka. Selamat dia. Kalau anak kita disuruh begini, ngelawan gitu, udah kita maafin. Jangan nyumpahin. Doain anak kita. Wa mimma yatarattabu alaihi min uqubati dunya wal akhirah, dan dosa yang tersusun atasnya siksaan dunia dan akhirat. Kalau kita nggak maafin tuh anak, karena ngelawan sama kita orang tua, itu akan siksaan di dunia segera, akhirat lagi. Kalau saya kontan ngelawan sama orang tua, durhaka sama orang tua, maka kita punya orang tua, maafin kalau anak berlaku nggak menuntut nggak menjalankan haknya kepada kita, maafin aja udah. Makanya itu salafus saleh nggak mau memerintahkan anaknya, takut semacam itu jadinya. Wa hasala lahu min sawabillah, dan hasil baginya pahala Allah, wa karimi jazaihi, dan kemurahan balasannya itu. Kalau kita maafin anak kita, selamat anak kita nanti itu dari dosa durhaka. Ma huwa afdalu, yaitu lebih utama, wa akmalu, dan lebih sempurna, wa khairu, lebih baik, wa abqa, lebih kekal, min birril aulad, daripada bakti anak-anak. Itu lebih utama. Jadi walaupun tuh anak begitu, kita punya anak, ada yang nakal, ada yang nurut, ada yang kagak, doain aja udah. Tuh, anak kita maafin, doain biar apa nih? Biar jadi anak yang soleh, maafin. Begitu. Jangan sampai keluar apa nih? Sumpah orang tua. Qala alaihi wassalam, bersabda Nabi alaihi wassalam, rahimallahu walidana ana waladu. Allah menyayangi ayah yang menolong anaknya ala birri, atas bakti kepadanya. Tuh, Allah menyayangi kita nih orang tua, menolong anak kita biar bisa bakti kepada kita. Bagaimana caranya? Kalau dia kagak dengar kata sama kita, maka kita maafin. Jangan kita menuntut haknya, jangan. Wal yahzaril walidani kulal haz
dan berhati-hatilah, takutlah yang kedua orang tua sepenuh hati-hati minat doa ala walidih mal'ah, nyumpain atas anaknya durhaka. Hati-hati. Ya, jangan sampai nih kita nyumpain anak kita. Emang hati pegel tuh anak susah mulu, kadang-kadang keceplosan ngomong. Bahasa goblok tolong disebutnya lu. Nah, kalau dia tolong dia goblok jangan salahin karena bapaknya nyumpain. Doanya yang mustajabah sama nyumpain juga, ya. Fa inna zalika, maka sungguh demikian itu yaziduhu dararan wa fasadan wa uquban. Yang demikian itu kalau itu orang tua nyumpain sama anaknya, yaziduhu akan bertambah padanya dararan, kemadaratan, wa fasadan, kerusakan, wa uquban, durhaka, makin tambah. Ini orang tua anaknya kagak bakti disumpahin, disuruh kagak mau, nyumpain. Tuh anak tambah madarat, tambah rusak dan tambah durhaka. Wa ya'udu ba'du ma yatawalladu min dzalika min nadari 'alal walidaini fid dunya. Dan kembali sebagian apa yang lahir dari demikian itu, terjadi demikian itu karena tuh anak disumpahin sehingga tambah madarat, tambah rusak, tambah durhaka. Kembali dengan itu kemadaratannya kepada kedua orang tuanya di dunia. Balik ke kita lagi. Gara-gara kita ini asbab nyumpain tuh anak makin durhaka, anak makin rusak, anak makin madarat. Kembali madaratnya itu bagian kepada kedua orang tuanya di dunia. Wa du'aul walid mustajabun, doa orang tua mustajab. Doa orang tua diterima. Sekelas wali manapun lebih mustajab orang tua doanya. Iya. Punya orang tua minta mau masuk kerja biar hasil orang tua, apalagi ibu datang minta. Iya. Sekelas wali manapun. Karena apa? Doaul walid ya li waladika du'an nabi li ummati. Gitu. Doanya orang tua seperti doa Nabi kepada umatnya tuh disejajarkan. Wali sampai mana tinggal mana? Datang jauh-jauh minta doa wali, emaknya dicuekin, emaknya nggak diopenin. Lihat coba di medsos ada tuh kiriman, datang seorang kepada wali, dia tanya, Anda punya ibu? Punya. Minta salam ibu doang, saja Pak. Gitu. Makanya punya ibu girang, ya, senengin orang tua kita. Kalau nyenengin orang tua kita, bakti orang tua kita, selamat udah dunia akhirat. Tapi sebaliknya kalau orang tua udah ngelawan, di dunia bikin susah mulu orang tua, ya, sengsara hidupnya. Payang bagi lahu ayat walahu, maka seyogyanya bagi orang tua mendoakan buat anaknya. Oh, kita ini doain anak kita. Wala yaqula alaihi, dan tidak menyumpahkan ya kepada anak kita. Jangan sumpahin anak kita, selalu doain ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Allahumma barik lana fi auladina wa banatina kullihim wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahmatika. Selalu doain ya, di sholat doain buat anak-anak kita. Sekali lagi jangan nyumpahin. Kalau nyumpahin nanti akan kembali lagi kepada kita kemadaratannya. Fakat usilullah bi barakatihi, maka Allah akan memperbaikinya, tuh maslahatkannya dengan keberkahan doanya. Tuh anak begini begitu karena bapaknya selalu mendoain. Habis sholat doain, di tengah malam tuh anak didoain, maka Allah akan membuat baik itu anak dengan keberkahan doa orang tuanya. Fayaudu baran, maka dia akan kembali menjadi anak yang bakti. Tuh ya. Fayantabiul walidu bibirhi, maka manfaat tuh orang tua dengan baktinya anak. Dengan baktinya anak. Wa tuqirru ainuhu, dan senang matanya. Wa yahuzul walid, dan bahagia itu orang tua bisa wabil birri, dengan pahala bakti,
wa yusallimu min ismil uqubah, dan selamat daripada dosa siksaan. Tuh, ya. Selamat tuh. Wallahul muwaffiq wal mu'in, dan Allah berikan taufik dan pertolongan, ya. Mudah-mudahan anak kita semua jadikan anak yang sholihin, anak yang selalu bakti kepada kedua orang tua, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Summa inna ni'amuka bi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wal mursalin warhamar malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta. Ya Allah ya Rabbana ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.